Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, renungan Gemah hari ini 23 Desember 2025 dengan tema Anak Pembawa Terang dalam Kegelapan yang terambil dari Markus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi saya akan baca ayat yang ke-20 untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan yang telah kami baca, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami memetraikan firman Tuhan ini dalam hidup kami dan melakukan kebenaran firman Tuhan, memberitakan tentang Kristus di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat Tuhan Yesus baru saja menginjakkan kaki di tanah orang Gerasa, seorang yang kerasukan roh jahat langsung berlari ke arahnya. Secara naluri, kita tidak merasa khawatir bahwa Tuhan Yesus akan terluka, karena kita tahu siapa Dia. Dia adalah Sang Mesias yang penuh kuasa. Akan tetapi, jika orang itu berlari ke arah siapapun selain Tuhan Yesus, tentu hal itu sangat membahayakan, karena ia bisa saja melukai, bahkan membunuh siapapun yang menghalanginya. Bandingkan dengan kisah 7 anak Skewa yang mencoba mengusir satu roh jahat dari seseorang. Tetapi mereka semua justru dipukul dan dilukai hingga lari tunggang langgang. Satu setan dapat melukai 7 orang. Pertimbangkanlah bahwa pria di Gerasa itu bukan hanya kerasukan satu setan, tetapi banyak setan. Betapa mengerikannya. Pria itu begitu kuat, sehingga rantai yang mengikatnya bisa ia putuskan, dan belenggu besi di kakinya bisa ia hancurkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkannya. Perhatikan bahwa istilah menjinakkan biasanya dikenakan untuk binatang buas, bukan untuk manusia. Dalam kasus ini, roh-roh jahat telah membuat pria itu kehilangan ciri kemanusiaannya, sehingga ia tak lagi hidup seperti manusia, melainkan seperti makhluk liar. Perhatikanlah 3 hal menyangkut orang ini. Pertama, ia kerasukan setan dan hidup di kuburan, yaitu tempat orang mati, bukan tempat manusia hidup seharusnya berada. Kedua, ia tak dapat dijinakkan karena setan telah mengubah dia menjadi sosok buas yang menakutkan. Ketiga, ia terluka secara fisik maupun secara batin karena dia berkeliaran siang dan malam sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Isi teriakannya tidak jelas, tetapi teriakan itu menggambarkan penderitaan yang sangat dalam. Setan tidak mampu menyakiti Allah, tetapi mereka bisa menyerang manusia yang merupakan gambar Allah. Dengan merusak tubuh dan nilai kemanusiaan, gambar Allah dalam diri manusia menjadi cacat, sehingga orang itu menjadi seperti binatang yang kemudian menyakiti diri sendiri. Puji Tuhan, Yesus Kristus datang ke Gerasa, bukan hanya untuk mengusir setan, tetapi mengembalikan kemanusiaan yang telah dicuri oleh kegelapan. Di hadapan Tuhan Yesus, roh-roh jahat gemetar. Menjelang Natal tahun ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya bayi yang lahir di palungan, tetapi juga Raja yang berkuasa atas kegelapan. Ia datang untuk memulihkan, mengembalikan martabat, dan membebaskan jiwa manusia dari belenggu dosa dan kehancuran. Apakah Anda merasa terbelenggu oleh dosa yang membuat Anda menjadi tidak sanggup menaati kehendak Allah? Sambutlah anak itu dan mintalah pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kami. Engkau tahu mungkin di antara kami
adalah pribadi-pribadi yang selama ini susah, ada dosa-dosa yang susah untuk kami lepaskan, yang terus membelenggu kami, yang kami simpan baik-baik, rapi-rapi, tanpa seorang pun tahu. Tetapi kami tahu, Tuhan tahu, dan Tuhan rindu untuk menolong kami, membebaskan kami, supaya kami tidak terbelenggu lagi, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul bebas, betul-betul merdeka, karena pertolongan Tuhan kepada kami. Tuhan tolong setiap kami. Ketika kami dibelenggu oleh dosa, biarlah kami datang kepada Tuhan yang sanggup membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.